Halo teman-teman, kembali lagi dengan Sabrina. Di sini kali ini saya mau menjelaskan pre-processing data. Pre-processing data adalah langkah awal yang sangat penting dalam analisis data. Sebelum data bisa digunakan untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat, data harus dipersiapkan dengan benar. Data mentah seringkali mengandung kesalahan, duplikasi, atau ketidakkonsistenan yang dapat memengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, pre-processing diperlukan untuk meningkatkan kualitas data, sehingga lebih siap digunakan dalam berbagai aplikasi. Pre-processing data sangat penting karena data yang tidak bersih atau tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang salah. Misalnya, jika ada banyak nilai yang hilang atau terdapat duplikasi data, model analitik bisa memberikan hasil yang tidak akurat. Dengan pre-processing yang baik, kita dapat memastikan data dalam kondisi optimal sehingga hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan. Sebelum kita bisa menganalisis data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber ini bisa berasal dari internal perusahaan, seperti database pelanggan, atau dari sumber eksternal seperti media sosial atau sensor IoT. Namun, seringkali data yang dikumpulkan memiliki format yang berbeda-beda, sehingga kita harus memastikan semuanya dalam bentuk yang seragam agar bisa dianalisis dengan baik. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menggabungkannya. Misalnya, data pelanggan dari sistem CRM digabungkan dengan data transaksi dari sistem penjualan. Proses ini penting karena semakin banyak informasi yang dikombinasikan, semakin akurat analisis yang bisa dilakukan. Namun, kita harus memastikan format data sudah sesuai agar tidak ada konflik antar dataset. Data yang kita kumpulkan tidak selalu sempurna. Kadang ada data yang duplikat, tidak lengkap, atau bahkan salah input. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengecekan kualitas data. Sebagai contoh, jika ada pelanggan yang terdaftar 2 kali dengan ID yang berbeda, kita harus menghapus salah satu agar tidak ada data ganda yang memengaruhi analisis. Setelah memeriksa kualitas data, langkah berikutnya adalah membersihkan data tersebut. Data yang tidak relevan atau mengandung noise harus dihapus agar tidak mengganggu hasil analisis. Jika ada nilai yang hilang, kita bisa mengisinya menggunakan metode seperti rata-rata, mean, atau nilai tengah, median. Kadang, data memiliki skala yang berbeda-beda. Misalnya, dalam analisis e-commerce, ada produk yang harganya dalam rupiah, dolar, atau euro. Supaya analisis lebih akurat, kita harus melakukan normalisasi atau standarisasi data agar semuanya dalam satuan yang sama. Teknik ini juga digunakan dalam machine learning agar algoritma tidak bias terhadap skala data tertentu. Terima kasih telah menyimak penjelasan tentang pre-processing data. Semoga materi ini bisa membantu kalian memahami pentingnya menyiapkan data sebelum dianalisis. Dengan pre-processing yang baik, kita bisa memastikan bahwa hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi menarik lainnya seputar data dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.